Masyarakat geger atas penemuan mayat di Kecamatan Bekri. Assalamualaikum. Yuk keluar, ada perlu. Jadi sini deh, ikutin. Ikutin kami ya. Hei, keluar. Keluar. Barang-barang mau mana? Udah buruan sini, udah dapat ini. Jasad pria tanpa identitas diduga kuat korban penganiayaan ditemukan membusuk tertutup dedaunan kering di Bukit Danau Bekri, Kampung Sinar Banten, Kecamatan Bekri, Lampung Tengah. Di sekujur tubuhnya ditemukan sejumlah luka lebam, sedangkan bagian wajahnya rusak sehingga sulit dikenali. Jadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni tahun 2022, masyarakat geger atas penemuan mayat ditemukan di lahan milik PT PN 7 Bekri, Kecamatan Bekri, yang dimana mayat tersebut sudah membengkak dan kaku. Dari hasil olah TKP, diperkirakan jenazah tersebut sudah berusia 2 atau 3 hari. Dan setelah melakukan pendalaman, tim mendapatkan informasi bahwa identitas korban adalah seorang pengusaha dari wilayah Lampung Selatan, di mana yang bersangkutan juga memiliki hotel. Atas perintah Kapolres Lampung Tengah, AKBP Dovi Pahlevi Sanjaya, tim TKP 308 Polres Lampung Tengah langsung bergerak cepat. Malam ini saya dapat informasi terakhir bahwa salah satu pelaku menggunakan Senpi FM warna hitam. Kita harus hati-hati benar, jangan sampai kita didahului. Bila perlu kita yang mendahului. Hati-hati benar, safety. Tim yang melakukan olah tempat kejadian perkara menyimpulkan jika jasad pria yang ditemukan merupakan korban pembunuhan. Dari pemeriksaan sejumlah saksi, muncul satu nama yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. Jadi dari informasi itu, maka kita lakukan analisa. Kita berkoordinasi dan timbullah nama-nama lain. Setelah nama-nama lain itu kita dapat, kita juga mendapatkan identitas sampai dengan lokasi kediaman daripada salah satu dari mereka. Perburuan para pelaku pembunuhan pun dimulai. Tim TKP 308 Polres Lampung Tengah menuju Gunung Sugih, Lampung Tengah. Assalamualaikum. Yuk keluar. Ada perlu. Dek. Adik. Dari mana? Dek. Dari mana, Dek? Iya, Pak. Dia baru pulang. Iya. Dari mana? Masuk, Dek. Dari sini deh, ikutin. Ambil dari Polres ya. Ikutin kami ya. Ikut kami ya. Pelaku pembunuhan yang ditangkap ini bernama Adi. Depan. Pak, ada apa, Pak? Ia bersekongkol membunuh Tarmizi, seorang pengusaha asal Raja Basar, Bandar Lampung. Nomor HP-nya? Ya, Allah, Dek. Udah. Biar ikutin dulu ya. Iya, Pak. Oh, ini mainan. Kalau ini bilang kan itu. Ada kecil ini kan, Hok. Wow. Oh, itu dia tahu, Pak. HP-nya udah apa? Ini kami bawa benar, Bu ya. Ini ya, Pak, ini Bu ya. Di miskon. Ini kan udah rusak, Pak ya. Benar ya, Pak.
Ya, ada 6 lah. Sama Bagas. Ya. Disaksikan orang tuanya, Adit ditangkap tanpa perlawanan. Ya ikutin, lampu tengah. Ya. Ikutin kami. Ya, ikutin kami dulu ya. HP-nya. HP-nya, anu, adik, Bu, HP-nya. Ambil, kamu geledah sana, nah. HP-nya mana? Si Bagasnya mana? Di mana? Hai, Pak. Ya, jadi setelah kami mendapatkan petunjuk-petunjuk itu, kami lakukan penyergapan di kediaman saudara AT, di mana saudara AT itu tinggal di Kecamatan Bekri, Lampung Tengah, yang dia tinggal sama orang tuanya. Begitu kita dapatkan saudara AT dan kita lakukan interogasi, saudara AT nggak bisa berkelit, dan dia mengakui bahwa memang betul dia bersama-sama dengan korban hari terakhir. Dia belum mengakui kejadian itu lebih dalam. Dan kami interogasi, kita urutkan, ternyata keluar satu nama, yaitu saudara Ade. Masyarakat geger atas penemuan mayat di Kecamatan Bekri. Assalamualaikum. Suruh keluar, ada perlu. Jadi sini deh, ikutin. Ambil Polres ya. Ikutin kami ya. Hei, keluar. Keluar. Barang-barang mau mana? Udah buruan sini, udah dapat ini. Tim TKP 308 Polres Lampung Tengah berhasil menangkap satu tersangka kasus pembunuhan Tarmizi. Kita urutkan, ternyata keluar satu nama, yaitu saudara Ade. Saudara Ade, kita lakukan pengejaran. Berdasarkan informasi dari saudara Ade, kita lakukan pengejaran di wilayah Natar, tempat tinggalnya. Dan didapatlah saudara Ade. Didapatlah saudara Ade di kediamannya. Adit yang sempat dicecar sejumlah pertanyaan oleh polisi, akhirnya blak-blakan. Ia mengaku bersama Adi membunuh Tarmizi. Adit langsung digelandang untuk diminta menunjukkan lokasi persembunyian Adi. Lampu. Bu, Iya Pak. mana? Bapaknya nggak ada loh. Mana? Bapaknya kerja loh Pak. Adi. Adi ada di dalam. Kemana? Buka Pak, hati-hati Pak. Nggak ada. Ada Pak pulang. Kamar. Lemari dia. Sebenarnya Pak ada apa Pak ya? Keluar kamu. Pulang Pak, dia telepon Pak. Keluar. Hei, keluar. Keluar kamu, woi. Diam. Keluar. Tembak kau. Ada apa-apain Pak. Keluar, diam. Ambil aja Pak, ambil. Diam. Tapi jangan ditanganin Pak ya. Dia bunuh orang. Astagfirullahaladzim. Lampunya nyalain lampu. Buka aja Pak pintunya. Lampu mana lampunya? Lampu. Ya Pak, hati Pak. Mana duitnya? Duitnya mana? Sabar Pak ya. Hah? Di siapa? Hah? Di orang siapa? Hah? Bagas? Ya. Sini, kamu. Nanti dulu. Pakaian yang kamu gunain itu mana? HP-nya mana? Pakaian. Pakaian kamu pakai apa? Sabar Udah Pak. apa? Udah. Clear. HP-nya kamu ada? Hah? Ada. HP-nya kamu? HP mana? HP kamu yang baru mana? HP kamu. HP kamu mana? Kamu beli HP baru? Oh, dia punya HP. Ya, mana? Coba nanti dulu Pak ya, sabar sekali. Iya. Sabar Pak ya. Di belakang. Sabar. Di belakang. Kuncinya mana kunci? Sabar Pak. Kuncinya mana kunci? Jadi, sabar. Pak.
Dari belakang kunci nggak ada. Motor yang gunakan apa? Motornya? Motor Beat. Ini deh. Mana HP? Nurut nak, HP-nya udah. Nurut diam, jangan ngelawan. Nurut ya. Di mana? Nurut nak, ya. Ya Pak. Kunci bit mana? Kunci bit. Iya ya Pak. Bebe bang. Bentar ya. Bajunya dipakai. Bebe. Dibawa ke mana bajunya? Jalan mana? Aduh, jalan mana? Ini kuncinya. Kamu bawa motor itu waktu itu? Iya. Dalam penangkapan Adi, polisi mengamankan 1 unit sepeda motor yang digunakan saat melakukan pembunuhan, serta beberapa telepon genggam. Ya, membawa surat perintah yang ditandatangani oleh Kapolres Polres Lampung Tengah. Anak ibu kami amankan karena terlibat kasus pembunuhan dengan perampokan. Jadi anak ibu kami bawa ke Polres Lampung Tengah. Kawannya sudah dapat, ya. Kami mohon jangan ngomong kemana-mana karena masih kami lakukan pengembangan. Rumah sini di mana? Rumah sini di mana? Kami yang tahu. Rumah Gindi ini. Kamu sama siapa aja? Siapa aja? Rumah Gindi mana? Hah? Rumah Gindi. Di mana? Hah? Kota Bumi. Dia ke kos di mana sekarang? Kosnya di mana? Kosannya di mana? Kamu jujur kamu, tembak kamu. Kosannya di mana? Gini. Itu di mana? Bitera itu apa? Tabaru. Iya, tapi nggak tahu juga saya bagian sana. Yang tahu siapa? Yang tahu dia orangnya. Mobilnya Dia mana? orang siapa? Mobil jual kemana? Siapa aja yang ngelakuin itu? Coba kamu jawab siapa aja? Siapa aja yang ngelakuinnya? Terus? Terus? Kamu? Bawa. Kamu ngebuknya yang setanya. Hah? Mukul pakai batu kan kamu nyekek lehernya. Kamu yang dalam mobil kan? Ikut dalam mobil kamu kan? Waktu dipanjang kan? Ya kan? Cewek itu datang sama korban, kamu orang bawa habis itu kan? Siapa yang ini? Kamu ikut ngubur juga kan? Pakaianmu dibawa di mana? Yang digunakan. Di mana? Tahu tempatnya? Dan saat kami interogasi, kita cari persesuaian dari keterangan tersebut. Dan mereka tidak bisa berkelit, mereka mengakui bahwa mereka telah melakukan pembunuhan secara bersama-sama. Dan dilakukan oleh 4 orang, yaitu dengan saudara FB atau yang disebut Caca dan saudara BG, yaitu kakak kandungnya dari saudara AT. Yang sekarang keberadaan mereka disampaikan bahwa mereka berada di salah satu hotel di Ogan Komering Ilir di Palembang. Atas penemuan mayat di Kecamatan Bekri. Assalamualaikum. Suruh keluar, ada perlu. Jadi sini deh, ikutin. Ikutin kami ya. Hei, keluar. Keluar. Barang-barang mau mana? Udah buruan sini, udah dapat ini. Pemeriksaan intensif yang dilakukan Polres Lampung Tengah terhadap Adit dan Adi, tim Tekap 308 kembali mengantongi 2 nama yang diduga sebagai dalang pembunuhan Tarmizi. Keduanya adalah Bagas dan Feby alias Caca. Menurut pengakuan Adit, Bagas dan Feby alias Caca kabur ke Palembang. Dan Ade maupun AT kita lakukan interogasi bahwa timbul 2 nama lagi dan 2 nama itu sudah berada di Palembang. Maka polisi segera melakukan pengejaran dan didapatlah tersangka FB alias Caca bersama saudara BG di salah satu hotel di wilayah Ogan Komering Ilir, Palembang. Dan saat kami amankan, bukti-bukti semua sangat mendukung dan para tersangka mengakui perbuatannya. Tim kemudian berangkat ke Palembang. Untuk memburu keduanya, tim sempat menggelar razia. Satu persatu kendaraan yang melintas diperiksa. Selama razia,
polisi tidak mencium jejak Bagas dan Feby alias Caca. Tim kemudian kembali melanjutkan perburuan. Tim tiba di salah satu penginapan di kawasan Sungai Pinang Oki, Palembang, Sumatera Utara. Tidak membuang waktu lama, tim langsung membekuk keduanya ketika akan kabur menuju Batam. Balikin dah, balik. Kamu ada sana? Barang-barang kamu mana? Duitnya mana? Udah buruan sini, udah dapat ini. Buruan. Buruan udah dapat, cepat. Udah bawa keluar aja. Bawa keluar aja. Bawa keluar aja, Bi. Ya, alhamdulillah kita sudah mengamankan 4 orang pelaku dari kasus penemuan mayat yang kita temukan di Bekri, Lampung Tengah. Ya, Cice alias Ice, kemudian BG, AT, dan AD. Kita telah menerapkan pasal 340 yang pembunuhan berencana, kemudian subsidiarnya 339, kemudian 338, kemudian 365 ayat 4. Seumur hidup. Ya. Kamu mau nggak jadi simpenan saya? Pertanyaannya. Terus ya udah abis itu Pak kayak sama-sama janji dulu. Oh ya udah saya jadi simpenan nih. Sanggup berapa per bulannya? Tapi dia juga ada janji. Oh ya udah kata dia kamu sanggup nggak ketemu saya setiap saya WA, setiap saya butuh kan? Oh ya saya sanggup. Tapi abang sanggup berapa nih ngasih saya kayak gitu kan? Katanya dia saya udah nyebutin nominal, ya udah 15 juta per bulan gimana? Belum sama setiap kali ketemu. Kata dia menyanggupi. Udah ya udah dari situ ngejalanin, sering ketemu. Awal-awal itu dia masih ngasih lah lumayan 1 juta sekali ketemu. Kamu sama saya terus ya, nanti tenang aja katanya. Itu udah jalan beberapa bulan, 4 bulan. Ya udah saya tunggu. Dan setiap ketemu itu dia nggak sesuai omongan. Perjanjian itu setiap ketemu itu paling kecil 2 juta. Kalau Pak. Tapi dia ngasih saya kecil banget 500. Kadang saya nggak dikasih gitu. Maksudnya saya buang-buang waktu saya dong. Seharian, 2 hari, 3 hari ketemu dia itu cuma dapat 500.000. Karena ini bukan janji aja sih. Karena saya sering setiap ketemu itu dipaksa berhubungan. Tapi dia ngasih uangnya itu nggak sesuai sama apa yang dia lakuin ke saya. Tersangka FB atau Caca sudah biasa berjumpa, bertemu dengan orang-orang baru melalui jejaring sosial. Jadi disitulah tersangka biasa menjalankan hidupnya hari-hari. Di mana juga tersangka tidak memiliki kerjaan yang tetap. Untuk menyambung hidupnya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, menggunakan cara-cara yang praktis, yang mudah. Dari pengalaman ini kita sama-sama bisa belajar. Dan kita himbau seluruh warga masyarakat untuk lebih berhati-hati. Baik orang yang baru kenal, apalagi kenal melalui sosial media, ataupun bertatap muka langsung. Agar lebih bisa menjaga diri, lebih memperdulikan keselamatan diri, dan lebih berhati-hati sebelum melangkah. Ikutin kami ya. Ikutin kami ya. Bogor. Oke, clear. Depan. Hei, keluar. Diam, keluar. Jangan apa-apain, Pak. Kamu ada sana?